Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal penilaian akhir semester ganjil tahun 2021-2022 SMA Negeri Kabupaten Lamongan. Ya, mata pelajarannya adalah Matematika Peminatan kelas 12. Oke, untuk yang nomor satu pilihan ganda, uh, kalau kita lihat di soal itu kan sama dengan apa? Soal sama dengan limit X mendekati 0 sama dengan di sini kan 3 tan kuadrat berapa? 4x per 2x kuadrat. Maka di sini teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ini nantinya adalah limit X mendekati 0. Oke. Di sini kita ubah menjadi seperti ini. 3 tan 4x karena kuadrat kan sama aja kita pecah seperti ini. Kita pelan-pelan sebenarnya cepatnya juga ada. Kemudian di sini 2x kuadrat ini 2, ini saya kasih x, ini x. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika ada limit x mendekati 0 untuk tan ax per bx, berarti sama dengan apa? A per b. Ini modal dasar kita. Oke, berarti kalau lihat seperti ini sama dengan berapa? 4 per 1, 4 per 1. Sehingga jawabannya adalah 3, 4, 4 per 2, ini 1, 1. Jadinya berapa? 3 kali 4 kali 4, atau ini kita coret 3. eh, ini kan bisa kita coret ya. Seperti ini 4 bagi 2, 2. Berarti jadinya adalah 6 kali 4, 20. Sehingga jawabannya adalah D. Oke ya. Oke. Sekarang nomor 2. Di situ ada limit X mendekati 0 untuk 1 min cos 6X per 2x tan 3x. 2x tan 3x. Teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa dalam menentukan ini nanti, oke, kita lihat ini. Untuk menentukan ini, nomor 2, perlu diketahui bahwa 1 min cos 6x itu nanti kita ubah. Ubahnya seperti apa? Nah, begini. Teman-teman ingat bahwa ketika 1 min cos 2x itu kan sama dengan 2 sin kuadrat x. Nah, ini modal kita. Ini sebagai modal kita untuk mengerjakan ini. Maka ini bisa saya tulis dengan limit x mendekati 01 min cos 6x. Jadinya 2 sin kuadrat setengah dari 6x adalah 3x per 2x tan 3x. Sehingga jadinya adalah limit X mendekati 0, 2 sin 3x sin 3x per berapa? Ini 2x kemudian tan 3x. Aturan untuk yang ketika ada limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX itu sama dengan A per B, berlaku juga untuk limit X mendekati 0 untuk sin AX per tan BX itu juga sama dengan A per B. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kita pasangkan, berarti 3 per 2. Ini kita pasangkan, berarti 3 per 3. Berarti ini kita langsung, jadi jawabannya adalah 2 dikali 3 per 2, kemudian 3 per 3. Sehingga jawabannya dengan 2 bagi 2 habis, 3 bagi 3 1, berarti tinggal berapa? 3. Sehingga jawabannya di situ adalah 3. Kalau dibilang jawabannya adalah D. Oke ya, bisa dipahami ini? Oke. Oke, teman-teman semuanya,
kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sekarang kita ke bawah lagi, selanjut yang nomor 3. Untuk nomor 3, di situ terlihat soalnya adalah begini. Nilai dari limit X mendekati 0 untuk siapa? Untuk 3X plus sin 5X per berapa di situ? Sin 2X min tan 4X sama dengan. Kayak begini. Teman-teman semuanya, kalau ada sebuah limit yang memuat sin dan tan dan penjumlahan, ini kita bisa akali dengan seperti ini. Jadinya nanti ini semua saya bagi dengan X. Berarti jadinya adalah limit X mendekati 0, 3X per X, plus sin 5X per X. Nah, harus adil ya. Sin 2X per X min tan 4X per X. Ketika sudah kita bagi dengan X, kita lihat di sini. Nah, ini kan jadi tinggal 3. Nah, ini kan tinggal berapa? 5. Ini tinggal berapa? 2. Ini tinggal berapa? 4. Tapi kalau untuk bentuk cos tidak boleh. Berarti jadinya ada berapa? 3 plus 5 per 2 minus 4. Jadi ini adalah 8 per minus 2 minus 4. Sehingga jawabannya di situ minus 4. Kalau di pilihannya adalah berapa itu? A. Oke. Lanjut nomor 4 teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Sorry, bukan nomor 4 ya. Nomor 4 di situ ada limit X mendekati 0, kemudian di situ cos 4X. Nah, cos 4X min cos 2X dibagi dengan 2X sin X. 2X sin X. Kita tahu bahwa ketika bentuk seperti ini kan kita ubah penjumlahan atau pengurangan dua fungsi trigonometri, maka kita ubah menjadi limit X mendekati 0. Kita ingat bahwa cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah dari 4X tambah 2X itu 6X. Kemudian sin setengah 4X kurangi 2X berarti 2X per 2X sin X. Sehingga di situ jadinya berapa? Limit X mendekati 0 min 2 sin 3X sin X per 2X sin X. Nah, ini sin X sama. Nah, ini tinggal berapa? 3 per 2. Jadinya adalah min 2 dikali 3 per 2 sama dengan minus 3. Nomor 4 selesai. Sekarang kita masuk nomor 5. Nomor 5. Ketika ada limit X mendekati tak hingga, di situ ada 2X, ada 2X plus 1. Nah, 2X plus 1 dikalikan dengan 3X pangkat 2 min 2X plus 6. Nah, dibagi dengan 4X pangkat 3 plus 10X kuadrat dan seterusnya. Itu tidak penting. Ketika nanti ada soal untuk limit X mendekati tak hingga, dia itu bentuknya fx per gx. Kita lihat pangkat tertingginya. Nah, maka pangkat tertinggi atas itu berapa? 3, karena ini ada X kuadrat, jadi ada X. Kita kalikan aja koefisiennya. 2 kali 3 berapa? 6, X pangkat 3 plus sekian-sekian. Kita tidak usah hitung. Ini pangkat tertingginya adalah per 4X pangkat 3 plus sekian-sekian. Kalau pangkat tertinggi atas dan bawah itu sama, maka jawabannya adalah koefisien pangkat tertinggi. Tetapi kalau tidak sama, nanti tidak boleh ya. Yang sama ketika pangkat tertinggi atas dan bawah sama, baru koefisiennya yakni nanti 6 per 4. Atau bisa saya tulis 3 per 2. Selesai. Nah, seperti itu. Jawabannya D.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6. Untuk nomor 6, di situ ditanya juga sama, yakni nilai limit X mendekati tak hingga untuk 3X minus 5 per X plus akar dari 4X kuadrat plus 2X min 1. Teman-teman semuanya ingat tadi ketika ada bentuk limit X tak hingga fx per gx, kita lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi di sini adalah 1. Ini 1, 1, X kuadrat di akar juga 1. Maka nanti jawabannya tinggal 3 per depan X-nya ini 1 plus akar 4. Jadinya 3 per 1 plus 2. Jadinya 3 per 3 adalah 1. Selesai. Maka nomor 6, 1 atau jawabannya adalah C. Lanjut nomor 7. Untuk nomor 7, kita lihat ada limit X mendekati tak hingga. Nah, di situ akar berapa? 4X kuadrat plus 8X plus 1 minus 2X plus 3. Teman-teman perlu diketahui ketika ada soal seperti ini kan kita ingat limit X mendekati 0, X tak hingga ketika bentuknya adalah akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R. Ketika P-nya dan A-nya sama, maka jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, kita pakai yang ini. Sehingga ini kan bisa bentuknya saya ubah begini. Ini biarkan tetap. Ini plus 3 tetap. Ya. Jadinya ini saya tulis gini. Limit X mendekati A hingga akar 4X kuadrat plus 8X plus 1 minus 2X ini yang saya kuadratkan. Jadi berapa? 4X kuadrat saya akar, kemudian di sini plus 3. Yang kita hitung cuma ini. Sehingga apa? A-nya sama, 4, 4. B-nya di sini 8, Q-nya 0. Maka di sini 8 min 0 per 2 akar 4 plus berapa di sini? 3. Berarti jadinya berapa? 8 per 4 plus 3 jadinya adalah 5. Oke. Sehingga jawabannya di situ kalau dia 5, jawabannya adalah E. E. Good. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Ya, sekarang nomor 7 sudah, sekarang kita nomor 8. Untuk nomor 8, ketika ada limit X mendekati tak hingga untuk 3X cos 2 per X, kemudian tan 6 per X. Nah, bagaimana pendekatannya begini teman-teman semuanya. Kita sebagai misal. Misal, ketika X itu mendekati tak hingga, maka kita misalkan gini, sorry. Kita punya pemisalan Y sama dengan 1 per X. Karena X mendekati tak hingga, maka Y pastilah mendekati 0. Sehingga dari soal ini kita punya modal bahwa ini akan menjadi limit ekuivalennya adalah Y mendekati 0, 3X, X-nya sama dengan apa? Kalau Y sama dengan 1 per X, maka X sama dengan 1 per Y. Maka ini saya tulis 3 per Y cos 2 per X jadinya 2Y tan 6 per X berarti tan 6Y. Ya, jadi adalah limit Y mendekati 0. Di situ bisa saya tulis 3 cos 2Y. Kita tulis dengan tan 6Y per Y. Kita tahu bahwa ketika ini sama dengan 6, cos 2X ini dimasukkan berarti kan 3 cos 2 kali 0
tan 6 Y per Y sama dengan 6. Berarti ini 1, berarti 3 kali 6 sama dengan 18. Sehingga nomor 8 di situ kita punya modal 18, yakni jawabannya adalah D. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. 9, di situ ditanya adalah ketika ada f(x) sama dengan cos 3x kuadrat plus 1. Ditanya adalah f aksen x. F aksen maknanya adalah turunan pertama. Turunan pertama kalau seperti ini kan kita tahu bahwa turunan dari cos adalah min sin. Kemudian kita tulis 3x kuadrat plus 1, turunan dari 3x kuadrat plus 1, ini diturunkan sendiri adalah 6x. Sehingga jawabannya adalah min 6x sin 3x kuadrat plus 1. Nah, cukup. Maka di situ jawabannya adalah min 6x sin 3x kuadrat plus 1 atau E. Lanjut nomor 10. Nomor 10 diketahui di situ fx sama dengan sin pangkat 3 2x min pi. Maka f aksen dari x sama dengan berapa? Sin. Di sini ada pangkat 3, maka 3-nya ke depan. 3 sin 3 kurangi 1 kuadrat 2x min pi. Turunan dari sin adalah cos. Tulis cos 2x min pi. Kemudian turunan dari 2x min pi adalah 2. Sehingga ketika di sini kan ada namanya di pilihannya ada bentuk seperti ini. Biasanya kita masuk ke sudut rangkap. Ini nanti saya tulis begini. 3 sin 2x min pi dikali dengan 2 sin 2x min pi dikali dengan cos 2x min pi. Nah, ini kan sudut rangkap. Nah, ini sudut rangkap. Nanti jadinya adalah 3 kali sin 2x min pi dikali dengan sin 2 kali 2x min pi. Atau jadinya 3 sin 2x min pi sin 4x min 2pi. Ini juga boleh. Maka di situ jawabannya adalah 3 sin 2x min pi dikalikan dengan sin 4x min pi. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 11. Oke, nomor 11 kita bahas. Oke, di situ ditanya turunan kedua dari fx ya. Fx sama dengan sin kuadrat 2x. Yang ditanya nanti adalah f double aksen x atau turunan kedua. Kita tahu f aksen x sama dengan 2 sin 2x turunan dari sin adalah cos 2x turunan dari 2x adalah 2. Tapi ini kan bisa saya tulis ini. Ini jadinya apa? Sin 4x. Kemudian kalikan 2. Atau bisa saya tulis 4 sin, bukan 4 ya. 2. Berarti di sini 2 sin 4x. Maka turunan kedua x sama dengan turunan dari sin cos, berarti di sini 2 cos 4x turunan dari 4x adalah 4. Jadinya 8 cos 4x. Selesai. 8 cos 4x ada? Oke, ada. Jawabannya adalah D. Oke. Sekarang nomor 12. Nomor 12, di situ terlihat apa? Nomor 12 adalah gradien garis singgung kurva. Yang ditanya gradien kurva Y sama dengan 5 sin
dari 4x min pi per 6 itu di mana? Di x sama dengan pi per 3. Gradian itu kan turunkan dulu. Turunan pertama jadinya berapa? 5. Sin turunan sin adalah cos 4x min pi per 6. Turunan dari 4x min pi per 6 adalah 4. 4 kali 5 sama dengan 20 cos 4x min pi per 6. Sehingga kalau ditanya gradien, maka x di sini diganti dengan pi per 3. Jadinya 20 cos 4 dikali dengan pi per 3 min pi per 6. Sehingga di sini didapatkan 20 cos. Di sini nanti jadinya berapa? Samakan penyebutan pelan-pelan 8 pi per 6 min pi per 6. Atau bisa saya tulis 20 cos 7 per 6 pi. Kita tahu bahwa pi per 6 itu kan 30. Ya, pi per 6 itu 30, sehingga di situ jadinya 20 atau ini ekuivalen. Cos berapa? 210. Kita tahu cos 210 itu sama dengan berapa? Sama dengan minus ya, karena kuadrat 4. Maka ini ada 20 dikalikan dengan minus setengah akar 3 atau minus 10 akar 3. Minus 10 akar 3 jawabannya adalah A. Itu untuk nomor 12. Untuk nomor 13. Oke, sekarang nomor 13. Untuk nomor 13 ini perlu diketahui bahwa untuk nomor 13 ada fungsi naik. Ketika saya punya fx sama dengan 5 cos x plus pi per 3. Sorry, ini plus ya. Antara batasnya 0 sampai dengan x sampai dengan 2 pi. Oke, diminta adalah naik pada interval berapa. Maka di sini kita ambil turunan pertamanya dulu. Maka sebenarnya kalau naik turun, sebenarnya kita pakai turunan pertama sama dengan 0 terlebih dahulu, atau kita tulis f aksen x itu kan sama dengan turunannya berapa? 5 habis, turunannya cos adalah min sin x plus pi per 3. Supaya dia akan menjadi naik atau turun, maka ini turunan sama dengan kan 0. Min sin x plus pi, min sin x plus pi per 3 sama dengan 0. Bisa saya tulis dengan sin x plus pi per 3 sama dengan 0. Nah, di sini dari x plus pi sama dengan 0 kemungkinannya, nilai x yang sama dengan 0 kan kemungkinan x plus pi per 3 sama dengan 0 itu kan 0 ya. Atau bisa kita tulis x plus pi per 3 sama dengan pi. Hanya itu kemungkinannya. Nah, dia 2 pi kan tidak mungkin karena batas ya. Kalau 0 berarti ini x sama dengan min pi per 3. Ini x sama dengan pi dikurangi dengan pi per 3 jadinya berapa? 2 per 3 pi. Ada lagi kemungkinannya? Oh yes. Ada, yakni apa? Kemungkinan yang lain adalah x plus pi per 3 yang mungkin dia 0 itu sama aja 360. Maka dia 2 pi. Berarti x sama dengan 2 pi min pi per 3, atau boleh kita tulis 6 pi per min pi per 3 atau 5 per 3 pi. Berarti ini yang akan kita pakai stop ya. Maka ini yang akan kita pakai, kita masuk ke yang namanya garis bilangan. Nah, berarti ada garis bilangan.
Di situ garis bilangannya adalah pi 2pi per 3 dan siapa? Dan 5 per 3 pi. Ini 0, ini 2pi. Kemudian kita masukkan kemana? Ke fungsi turunan tadi. Fungsi turunan tadi kan ini. Nah, fungsi turunannya ini. Nah, ini. Fungsi turunannya ini. Maka ketika kita masukkan fungsi turunan, maka nanti kita ambil uji coba angka yang paling mudah. Nah, ini kan pi. Pi per 3 itu kan 6. Berapa? Pi per 3 itu kan 60. 60 misalkan tambah 30 kan mudah. Nah, kita lihat 30 kan di sini. 30 ada di sini kan? Nah, 30 ada di sini. Nah, kita uji coba 30 di sini. Nah, X sama dengan 30 di sini. Nah, ketika 30 dimasukkan ke F aksen X sama dengan min sin X plus pi per 3. Ketika X-nya 30 ditambah 60 kan 90. Sin 90 sama dengan 1 di sini minus. Berarti di sini nilainya adalah minus. Nah, di sini nilainya min. Maka di sini plus, maka di sini min. Padahal yang diminta tadi adalah fungsi apa? Fungsi naik. Nah, kalau fungsi naik itu yang diambil adalah plus. Kalau fungsi naik yang diambil adalah plus. Kalau sudah ketemu dia fungsi naik ada plus, maka daerah penyelesaiannya jelas ini. Nah, plus. Sehingga jawabannya adalah 2 per 3 pi sampai dengan 5 per 3 pi. Sehingga jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 14 dan 15. Dilanjut nanti ya. Nanti buat tambahan mungkin ada kolom komentar di sini. Karena udah kegigingan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut nanti lagi.